Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kabar baik bukan? Oke, pada malam kali ini kita akan belajar bareng mengenai perbedaan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kemudian kita juga akan belajar cara mentranslate dasar. Oke, seperti itu ya. Tentunya masih bersama dengan kami, Coklat 82. Oke. Yang pertama di sini perbedaan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia secara structure itu bahasa Indonesia dalam kalimatnya dibentuk dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Seperti itu ya. Dalam bahasa Inggris sebenarnya sama saja. Di sini ada subjek, verbnya ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah predikatnya, kemudian objek, keterangan dalam bahasa Inggris itu adalah adverbnya, seperti itu ya. Ini boleh ada, boleh tidak, seperti itu. Yang wajib adalah subjek dan verbnya ini. Kemudian untuk dalam bahasa Indonesia, predikatnya ini bisa berupa kalimat yang verbal dan di sini juga bisa berupa kalimat nominal. Jadi kalimat yang verbal nanti, kalimat verbal ini adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Seperti itu. Jadi predikatnya berupa kata kerja. Jadi kalau untuk nominal adalah kalimat yang predikatnya itu selain kata kerja, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah Fahmi menangis. Menangis adalah suatu pekerjaan. Jadi di sini adalah verbal, kemudian Fahmi bahagia. Bahagia di sini tidak melakukan kerja atau aktivitas, maka dia disebut nominal. Kemudian mereka belajar aktivitasnya belajar, dia verbal. Kemudian mereka sedih itu tidak melakukan aktivitas karena keadaannya adalah sedih, jadi dia nominal. Mereka di sini tidak punya aktivitas, jadi nominal juga. Oke, kita masuk ke dalam bahasa Inggris. Secara struktur tadi dijelaskan terdiri dari subjek, verb, objek ataupun adverb, seperti itu. Yang pertama di sini, verb dalam bahasa Inggris itu dibagi jadi nominal dan verbal. Untuk yang nominal adalah kalimat yang verbnya, jadi kalimat yang verbnya berupa be. Be itu apa saja? Be itu be sendiri, kemudian is, am, are, kemudian ada was, were, juga ada been, dan ada being, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk yang kalimat verbal adalah kalimat yang verb ordinary-nya atau verb yang kalimat yang verbnya itu selain anggota be, seperti itu ya. Contohnya di sini Fahmi ini adalah subjeknya, Christ ini adalah verbnya. Verbnya berupa atau selain be, jadi ini adalah kalimat verbal, seperti itu karena di sini nggak ada be-nya. Kemudian Fahmi subjek, is ini termasuk anggota be, kemudian di sini happy predikatnya, seperti itu. Jadi di sini adalah kalimat yang nominal karena di sini ada anggota be. Kemudian they study ini bukan anggota be, maka kalimat ini disebut kalimat verbal. Kemudian they are sad karena di sini ada anggota be, maka kalimat ini adalah nominal. They are there, di sini ada are juga anggota be, maka kalimat ini adalah yang nominal, seperti itu. Kita masuk pada cara mentranslate dasar. Caranya adalah jika kalimat itu verbal, maka translate apa adanya. Maksudnya apa adanya? Ya, subjek
bahasa Inggris kendaraan subjek, kemudian verb, tinggal bahasa Inggris kan seperti itu ya. Namun apabila subjeknya orang ketiga tunggal masuk he, she, it seperti itu, atau benda tunggal, maka verbnya nanti ditambah s ataupun es seperti itu. Itu untuk yang kalimat verbal. Kemudian untuk kalimat yang nominal ini letakkan salah satu anggota be di antara subjek dan predikat. Jadi meletakkan anggota be di antara subjek dan predikat. Tentunya nanti ada subjek dan verb agreement-nya di sini. Jadi kalau subjeknya ini, verbnya harus ini, seperti itu ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika subjeknya adalah I di sini, maka nanti verb untuk yang nominal adalah am, seperti itu. Kemudian untuk yang verb untuk verbalnya adalah verb 1, seperti itu ya. Kemudian untuk you, we, they, dan benda jamak, maka verb yang nominalnya teman-teman sudah tahu, yaitu are. Kemudian untuk yang kalimat verbalnya, maka verbnya juga sama, verb 1, seperti itu ya. Kemudian untuk yang he, she, it, maka verb untuk kalimat nominalnya adalah dan benda tunggalnya adalah is, sedangkan untuk verb untuk verbalnya verb s atau es, seperti itu. Oke, kita masuk pada contohnya. Teman-teman tadi sudah belajar bareng. Jadi untuk mentranslate kalimat verbal adalah translate apa adanya. Kemudian untuk orang ketiga yang tunggal atau benda jamak, maka verbnya nanti ditambah s ataupun es, seperti itu ya. Paham ini adalah subjek, kemudian bernyanyi adalah predikatnya. Jadi subjek ditulis biasa di sini, kemudian bernyanyi predikatnya ditulis seperti ini. Nah, karena di sini subjeknya berupa orang ketiga tunggal, maka verbnya harus s, seperti itu. Oke. Kemudian untuk Fahmi dan Kotim, karena dia jamak, maka verbnya ini harus verb 1, seperti itu. Kemudian they, subjeknya jamak, maka verb 1. Si, karena ini subjeknya tunggal, orang ketiga tunggal, maka harus ada verbnya s, seperti itu ya. Kemudian be, subjeknya tunggal jamak, maka verb 1. Si, sing, sama seperti di atasnya tadi. Kemudian untuk yang kalimat nominal, teman-teman sudah belajar tadi meletakkan anggota be di antara subjek dan predikat, seperti itu ya. Jadi be-nya terletak di antara subjek dan predikat, seperti itu. Contohnya di sini ada Fahmi ini subjeknya, predikatnya dia orang yang baik, predikat. Maka di sini nanti ada be-nya, seperti itu. Fahmi, kita tulis di sini Fahmi sebagai subjeknya, kemudian baiknya kita tulis di sini kind, predikatnya atau ya predikatnya, kali ini nanti bentuknya adjektif, ini predikatnya ya. Nah, ini adalah be-nya. Kita be ini harus cocok dengan subjeknya, maka be untuk Fahmi orang ketiga tunggal adalah is, seperti itu. Kemudian untuk Fahmi dan Kotim, Fahmi dan Kotim, maka be-nya nanti adalah are karena jamak atau plural, are kain sama. Untuk di sini si, karena orang ketiga tunggal subjeknya, maka verbnya harus is, seperti itu. I menjadi am, be-nya ya. Kemudian they, be-nya yang cocok adalah are. Teman-teman sudah tahu bukan? Oke, untuk yang tambahan selanjutnya,
verb yang berakhiran dengan ss ataupun sh, ch, x, o, z, maka verbnya nanti ditambahkan dengan es seperti itu. Contohnya di sini adalah pass menjadi passes, wash menjadi washes, seperti itu ya. Watch menjadi watches, fix kita tambahkan s di sini, go menjadi goes, seperti itu tambahannya ya, seperti itu. Kemudian verb yang berakhiran konsonan, konsonan dulu ya. Kemudian plus y, maka nanti hasilnya y-nya nanti dibuang ditambah dengan ies, seperti itu. Contohnya study menjadi studies, seperti itu ya. Ini dihilangkan tambah ies, seperti itu. Fly menjadi fly. Cry menjadi cry. Kemudian untuk selain syarat di atas, maka verbnya ditambah dengan huruf S saja. Contohnya cut menjadi cuts, fly menjadi flies, clean menjadi cleans, sit menjadi sits. Seperti itu ya. Oke, materi untuk pertemuan yang kedua atau tutorial yang kedua sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan di lain materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.